Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kembali di pagi hari ini saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang hendak kita baca, kita renungkan bersama, terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 yang berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang terjadi di akhir-akhir zaman ini. Contoh yang luar biasa adalah pandemi membuat segala sesuatu berubah. Dunia berubah dan keadaan-keadaan kita pun saat ini mengalami perubahan. Yang tahun-tahun sebelumnya mengalami kesuksesan dan kemakmuran dengan cepat berubah, saat ini mengalami kegagalan dan situasi yang mungkin sangat menyedihkan. Tetapi apapun yang terjadi pada saat ini, dunia boleh berubah dan kehidupan berubah. Tetapi kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Saudara-saudara terkasih, saat situasi seperti ini mungkin di antara kita telah kehilangan arah dan tujuan hidup, dan bahkan terjadi penolakan-penolakan atas diri kita. Bersama ini, saya mengajak saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, pandanglah kepada Tuhan dan berlarilah kepadanya, karena Dia menara yang kuat. Tuhan mau menolong kita dan mau membuka dirinya kepada kita. Suatu ajakan Tuhan Yesus kepada kita saat ini bahwa Tuhan mau dan Tuhan mampu menolong kita. Ayat ini berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan mau dan mampu melakukan segala sesuatu untuk kita dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah kita mau datang kepadanya. Datang kepada Tuhan bukanlah hanya sewaktu-waktu, tetapi haruslah terus-menerus, karena Dia selalu membuka dirinya untuk kita di tengah-tengah segala situasi apapun. Firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 28 diawali dengan kata marilah kepadaku, bahwa Tuhan sangat peduli akan kehidupan kita. Dia mau kita selalu dekat kepadanya, dan jangan pernah menyerah atau berhenti untuk datang kepada Tuhan. Ketentuan yang kedua adalah kita mau belajar kepadanya. Matius 11 ayat 29 berkata, pikulahku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara-saudara terkasih, Tuhan adalah guru yang baik yang selalu menyediakan waktunya untuk mengajarkan kita banyak hal, apalagi di tengah situasi-situasi saat-saat seperti ini. Banyak di antara kita yang sudah tidak tahu lagi arah dan jalan tujuan hidupnya, bahkan pikiran kita mengalami jalan buntu. Saudaraku yang diberkatin Tuhan, cara Tuhan mengajar kita berbeda dengan cara mengajar manusia. Terkadang banyak hal yang tidak kita mengerti, tetapi Tuhan mengerti. Dan mungkin yang belum kita ketahui, Tuhan sangat mengetahui. Percayalah bahwa setiap masalah apapun yang kita hadapi merupakan proses pembelajaran dalam hidup ini. Mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Dia mengajarkan jalan-jalan yang harus kita tempuh. Mazmur 32 ayat 8 berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak beri nasihat, mataku tertuju kepadamu. Belajar kepada Tuhan membuat kita mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketentuan yang ketiga adalah kita harus terus percaya kepada janjinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Matius 11 ayat 30 berkata, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sebuah janji Tuhan lewat firman Tuhan ini, bahwa setiap beban yang kita hadapi itu ringan ketika kita mau datang dan belajar kepada Tuhan. Kita menjadi mitra Tuhan, maka beban yang kita hadapi tidak akan berat karena telah dipikul dan ditanggung oleh Tuhan. Kita tidak pernah pikul sendiri karena kita adalah mitra Tuhan sendiri. Dia yang telah rela mati bagi kita, bahkan mati di kayu salib memberikan nyawanya untuk kita. Saudara-saudara terkasih, janji Tuhan tidak pernah berubah. Mungkin saat-saat ini kita terus berdoa untuk pergumulan-pergumulan kita yang belum Tuhan jawab. Jangan pernah bertanya kenapa, tetapi teruslah belajar mengerti janji-janji Tuhan melalui firman-Nya. Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri dan firman itu hidup dan nyata dalam kehidupan kita. Lukas 11 ayat 10 berkata, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah saat ini kita mengetuk pintunya Tuhan? Atau pintu siapa yang sedang kita ketuk? Kembalilah kepada Tuhan dan percayalah akan janjinya. Saat kita meminta, kita menerima. Saat kita mencari, kita mendapatkan. Saat kita mengetuk, pintu dibukakan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan mau dan mampu melakukan segalanya dalam hidup kita. Karena Dia adalah Allah yang peduli, Allah yang mengerti di dalam setiap segi-segi dalam kehidupan kita. Dan sebab itu, pagi hari ini kita bersyukur kita boleh kembali mendengar janji Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Kita layak memuji Tuhan karena Allah peduli, Allah memperhatikan setiap detil kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Tetap semangat, betapa besar tantangan, seberat apapun pergumulan kita, ingatlah ada Tuhan yang siap menolong, ada Tuhan yang siap memberkati kita. Oleh sebab itu, tetap semangat, jalani seluruh kehidupan kita dengan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam, haleluya, amin.